Ya, kita akan belajar berikutnya, slide berikutnya itu adalah mempelajari satu persatu sistem dalam tubuh kita. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang sistem sirkulasi. Gitu. Sistem sirkulasi ini disebut juga dengan sistem peredaran, gitu ya. Nah, kita lihat gambarnya, berarti peredarannya itu yang dimaksud adalah peredaran darah, gitu ya. Nah, strukturnya itu apa saja? Yaitu organnya itu organ jantung. Ini jauh ting salah itu ya. Auto korek kayaknya ini. Strukturnya itu organ jantung, lalu sistem vaskular atau sistem pembuluh darah, yaitu arteri, kapilaris, dan vena. Nah, arteri itu biasanya yang membawa darah bersih, lalu vena itu yang membawa darah kotor gitu ya. Nah, lalu fungsi sistem sirkulasi ini apa gitu ya? Fungsinya itu ya mendistribusikan nutrisi. Dia itu seperti sistem transportasi gitu ya, yang membawa nutrisi ke sel-sel lalu dialirkan ke seluruh tubuh, ke seluruh organ gitu ya. Lalu mendistribusikan nutrisi-nutrisi yang sudah diproses di modul selanjutnya, masih ingat ya, diproses di pencernaan, di sistem pencernaan, lalu sistem penyerapan, sistem penggunaan, lalu sistem eliminasi. Nah, ketika distribusikan yaitu diutilisasi, digunakan. Nah, itu makanya itu berarti yang membawanya itu adalah sistem sirkulasi. Membawa apa? Membawa nutrisi, membawa bahan material tubuh atau material sel, lalu membawa bahan bakar atau energi ke seluruh sel. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, membantu regulasi suhu dan mengalkali tubuh gitu. Mengalkali ini artinya membuat tubuh menjadi basah gitu ya. Jadi regulasi suhu. Jadi dia yang membantu, misalnya demam tinggi gitu ya, lalu suhunya rendah, lalu tadinya tubuhnya asam, lalu dialkali gitu. Nah, ini sistem ini berfungsi untuk membantu itu, membantu regulasi dan mengalkali tubuh. Lalu yang ketiga, dia membawa oksigen untuk tujuan oksidasi. Jadi di dalam darah itu, nah darah itu penuh dengan oksigen untuk tujuannya oksidasi. Nah, oksigen itu dibawa kemana? Ke seluruh tubuh, dari kepala, dari otak, sampai ke seluruh tubuhnya. Jadi bayangkan ya kalau orang kurang darah gitu ya, itu berarti oksigen di dalam darahnya itu kurang oksigen gitu ya, keliengan, pusing, nggak bisa mikir gitu ya, itu berarti dia kurang oksigen gitu. Nah, kenapa? Karena di dalam darahnya itu oksigennya itu kualitasnya kurang baik mungkin, atau oksigen itu tidak banyak di dalam darah, sehingga ketika nyampe ke otak kemana gitu kan, nah itu nggak nyampe oksigennya, sehingga orang suka darah rendah lah dibilangnya, atau pusing, keliengan gitu. Nah, itu salah satu tugas dari sistem sirkulasi ini, membawa oksigen untuk tujuan oksidasi, karena darah itu sangat syarat dengan oksigen. Nah, lalu sistem sirkulasi ini dia itu tidak mandiri, kayak kita bilang tadi, sistem itu nggak ada yang mandiri gitu ya. Nah, sistem ini bekerja sama dengan sistem limfatik atau sistem sanitasi atau sistem departemen kebersihan. Kenapa nanti kerjasama? Nanti kita akan belajar di modul berikutnya. Jadi dia yang bekerja sama karena membawa darah kan ke seluruh tubuh, membawa nutrisi, lalu nanti darah yang kotor tadi hasil pembuangan itu kan bekerja sama dengan sistem limfatik. Nah, darah ini juga akan membawa kotoran-kotoran yang dari sel untuk dibersihkan ke paru-paru gitu kan. Jadi darah yang sehat dari jantung dialirkan ke seluruh tubuh, lalu nanti dari seluruh tubuh masuk lagi ke jantung, lalu ke paru-paru lagi gitu kan. Jadi untuk dibersihkan atau untuk membawa toksik-toksik, gas-gas yang kotor tadi untuk dibersihkan di paru-paru. Jadi sistem sirkulasi ini bekerja sama dengan sistem limfatik atau departemen sanitasi.